Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba ininya nih, Pak, kabelnya kurang panjang nih. Ini. Jangan. Terus. Stop. Salahnya pelan. Cek low. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin asyahidin, amma ba'd. Alhamdulillah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam rangkaian kajian rutin majelis kita, mobil khusus di malam minggu yang cukup cerah ini, ya, secerah hatinya, dan juga sebagai pelatihan dasar buat kita seandainya nanti suatu saat kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang dipilih dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar kita supaya nantinya kita ini menjadi orang-orang mulia, baik di sisi Allah maupun di mata masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu perintah dari Allah, menyampaikan amanah dari Allah buat kita. Kun, jadilah kalian aliman, orang yang alim, orang yang berilmu, bagian dari ulama, ilmu agama. Atau seandainya kita nggak bisa jadi orang alim, ya jadi pelajar, tolabul ilm, orang yang ngaji, yang belajar ilmu. Terus ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala buat kita. Jadi boleh cita-cita tuh jadi orang alim, boleh mengadang. Bahkan harus kun itu fi'il amr, ya. Fi'il amr itu menunjukkan tanda wajib, perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus berusaha jadi orang alim. Insya Allah. Dan momen tarbiyatul mubalighah ini adik-adik yaitu ya untuk melatih kita supaya suatu saat ya kita
sudah menjadi orang yang berilmu bisa menyampaikan ilmunya. Ya, jadi gitu adik-adik ya. Sedikit intermezzo ya adik-adik. Semangat. Dan di pesantren tempat Guru Bozor belajar pun pipa setiap malam minggu pasti ini sama nih. Ini jam-jam segini nih lagi di sana lagi tarbiyatul mubalikin juga. Ya, cuman bedanya kalau di sana mayoritas pakai bahasa Rusia. Ya, bahasa Rusia, bahasa Timur, sama bahasa Wetan, ya, alias bahasa Sunda, ya kan? Gitu. Nah, untuk yang bertugas di malam hari ini siapa aja? Nurmi sama Husnul, si Olipah nggak ada. Dapat lagi pulang kampung, nggak apa-apa. Olipah kayaknya ketakutan dia terus. Belum apa, ya gitulah. Pokoknya siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil ya. Gitu. Oke, berarti Korinya siapa? Iya, Nurmi, Kori, belajar Kori sekalian nih. Ya, biar bisa. Kemarin udah dikasih kan contohnya di grup ya kan, bisa belajar di rumah dengerin pakai handsfree, belajar walaupun satu ayat ya. Insya Allah itu ilmunya bisa bermanfaat. Berarti Nurmi sama Dede yang ceramahnya. Oke, baik. Dan seperti dulu pernah disampaikan ya bahwa seandainya nanti kita juga ada yang belajar MC juga kan, benar nggak? Iya. Nah, dan awal-awal kan ya udah biarin lah Pak Ustadz yang MC di kalian. Nah, nanti kalian pun belajar jadi MC juga ya. Kayak tadi tuh di awal tadi Rizka. Jadi awal kita mengucapin salam, mukadimah, terus seperti tadi itu Pak Ustadz sudah contohin ke kalian ya. Nah, insya Allah mulai minggu depan MC-nya dari kalian ya. Oke, paham? Nanti kita nambah satu MC jadwalnya ya. Jadi setiap malam minggu insya Allah. Jadi sambil belajar MC juga biar bisa MC ya kan? Gitu. Jadi insya Allah. Ini penceramah kita selanjutnya dari Witi. Ini seragam ajaran yang pertama nih. Baru merah cabai. Iya. Makasih. Kakak Dipa nggak dengar kali ya waktu itu. Beauty cantik, kenalan cewek cantik. Mana bikin? Ayo lama abang nih kita moto. Ya, jadi insya Allah mulai minggu depan adik-adik nambah satu materi MC. Jadi jadwalnya nambah satu ya. Biarin yang lakinya pada melehoi takut maju ke depan. Ya, insya Allah kalian yang mulia semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, jadi memang kalau buat ngapalin itu kadang-kadang godaannya, ujiannya besar ya, betul nggak? Betul. Karena ilmu itu harus dihafal, bukan ditulis. Makanya apa namanya, setan iblis itu paling nggak mau dia sama orang-orang yang ngapalin ilmu tuh paling nggak demen dia. Makanya orang yang bisa menghafal ilmu, terutama pada saat tausiah, dialah yang berhasil mengalahkan iblis dan setan. Amin ya Rabbal alamin. Ya, gitu. Oke. Ini contohnya MC ya. Jadi besok kalian udah bisa mulai MC sendiri ya. Jadi kayak gini. Iya, jadi dari awal tadi assalamualaikum, terus mukadimah, ada
Ya ada hadisnya juga, ada Qurannya juga, ya kan? Ya. Terus intermezzo juga, ya. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita panggilkan Qori'ah kondang dari kampung apa namanya belakangnya? Blok apa namanya Pak? Itu kira payung. Iya. Blok apa nggak tahu. Blok apa namanya? Blok kalian. Blok Blok kalian. ya blok inilah yang lebih keren. Blok apa namanya? Blok pertambangan. Ya, iya. Jadi Aku ganteng. yaitu kepada Umi, Mama, Umi juga, Mama juga, Itu. ya Ustazah Enak aja. Nurdiani Iya. Mailani Ajahra. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Wa ilaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Sallu alaihi. Sallallahu alaina min saniyatil wada wajah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Takbir. Sabar. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna Takbir. Ya Allah, biar aku pengen bilang. Janda. Pakai kerudung. alladzi barakna linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza buat qariah kita dengan suara emasnya sudah melantunkan surah Al-Isra ya. Semoga bisa mendatangkan keberkahan untuk yang membaca dan juga kita yang mendengarkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sedikit evaluasi ya tadi dari bacaannya ya untuk ini mentalnya sudah bagus ya, mental sudah bagus, terus nampaknya dilatih lagi ya nih ya. Itu memang kalau surah Al-Isra itu dia panjang surahnya ya, jadi napasnya memang betul harus dipanjangin ya. Nah terus lebih dilatih lagi tengkoknya, terutama di tauseknya ya kan? Jadi itu tengkoknya masih kurang sempurna, ditingkatin lagi ya, karena di surah Al-Isra itu banyak tengkoknya nanti juga kita pasti belajar tuh. Subhanalladzi asra bi abdi laila. Jadi ada cengkoknya. Nanti insya Allah kalau surah Yusufnya udah hatam ya kan, nanti pasti kita belajar tentang surah Isra. Banyak surah-surah dalam Al-Quran yang belum kita belajar. Insya Allah udah belajar ya Mia, belajar terus, dilatih, udah bagus, mentalnya udah bagus, lebih ditingkatkan lagi ke depannya, insya Allah. Oke, Inces, tolong kopinya Inces. Inces lagi mandi. Si Sulis, mana Sulis, ada nggak belajar bikin kopi nih? Iya, belajar bikin kopi. Oke, Indah sini duduknya di bawah, nanti buat Caka duduk ceramah tuh. Indah di bawah. Iya, Indah duduknya di bawah. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan panggilkan penceramah interlokal kondangan. Ya, penceramah interlokal, insya Allah nanti bakal jadi internasional ya, yaitu kepada guru kita Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustazah Mama Husnul Dede Kopipah Al-Geromi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Wa ilaikum wa yatafaddal mashkur. Sallu ala nabi. Sallu alaihi Kakak mau ceramah ya, padahal. Dan sini bawa sini. Dah. Sini.
Udah mati. Kenapa? Ya, aku mati, Dede. No. Ya. 15.08. Nih, dia. Durasinya Risha. Nih. Waji. Salam. Oh. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul 'azim. Puja-puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat Islam serta nikmat banyak umur sehingga kita dapat bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin. Selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Para keluarganya, sahabatnya dan selaku kita sebagai Pelan-pelan, sabar. Tenang aja, tenang. Sabar, tenang, ya. Jangan grogi. Ya. dan semoga kita diakui sebagai umat yang jauh yang siapa kelak. Amin amin ya robbal. Pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Jamaluddin Bihamdi, yang mudah-mudahan disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal serta barokah, dan diberikan kesabaran dalam mendidik santri maupun santrianya. Amin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah ataupun dua patah yang insya Allah bermanfaat dunia akhirat, yang berjudul keutamaan gemar bersedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254, Allah memerintahkan kepada kita agar belanjakan sebagian rezeki yang diberikan kepada kita di jalannya. Jangan jinak, sini jinak. Jangan dipegang. Sebab hakikatnya semua harta yang kita miliki di dunia ini hanyalah merupakan sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jadi keharusan kita untuk diberikan kepadanya bila mana Allah memintanya kepada kita sendiri. Jadi Itu kursi saya lagi. Nggak mau dulu katanya dia mau. Bisulan tak? jadi sebuah Biasa. Pantai aja di pantai. Jadi sungguh amat hina dan keliru jika kita berpikir semua harta yang kita miliki adalah jeripaya kita sendiri. Karena hanya Allah yang menentukan besar kecil rezeki yang kita peroleh, dan adapun kita hanya berkewajiban berusaha dan berdoa. Betul apa betul? Lanjut. Dia lagi ingetin biarin lagi. Dan perlu kita semua ketahui betapa amat besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala
التقي قريب من الله قريب من الجنات من الجنات قريب من الناس بعيد من النار وباطل قريب من الله بعيد من الجنات وباخل السقي أحب إلى الله عز وجل من عالم بخير. Sadaqallahul azim. Yang artinya orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Oleh karena itu, untuk itu marilah kita berlomba-lomba. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba belajarkan harta kita di jalannya agar jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat dengannya dan dekat dengan surganya. Bukan hanya itu, jika kita banyak mendermakan harta kita, maka manusia pun akan baik dan senang bersaudara dengan kita. Dan sebaliknya, jika kita bakhil, orang manusia akan benci kita, jauh dari surga, jauh dari Allah dan dekat dengan nerakanya Allah. Namun dalam hal ini namun dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam beribadah dan bersedekah hanyalah semuanya adalah mengharapkan ridha Allah, ikhlas dan tulus Allah semata. kira lanjut Bagus. yang dapat kami sampaikan. Mungkin